Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk hadir dalam pendalaman kitab suci pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai pendalaman kitab suci ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Sister Lucia Veronica Siwantu. Saya dari program studi pendidikan teologi tingkat 3 semester 5. Oke, perkenalkan, nama saya Sofia Hilda. Saya dari program studi pendidikan teologi tingkat 3 semester 5. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Norensia. Saya dari prodi pendidikan teologi tingkat 4 semester 7. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mada Herlina. Saya dari program studi pendidikan teologi tingkat 3 semester 5. Perkenalkan, nama saya Fitri Hansin, saya prodi teologi tingkat 3 semester 5. Baik teman-teman, terima kasih. Jadi tema pendalaman kitab suci kita yaitu berkat dalam beragam bahasa menyebarkan cinta Tuhan. Kita mengambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita akan menjelajahi kisah Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Kisah ini merupakan momen bersejarah ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, mengubah mereka menjadi saksi-saksi yang berani untuk menyebarkan Injil. Tema kita yaitu berkat dalam beragam bahasa menyebarkan cinta Tuhan, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Pada hari Pentakosta, para rasul berbicara dalam berbagai bahasa, menjangkau orang-orang dari beragam latar belakang. Ini menandakan bahwa pesan keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah untuk semua umat manusia, tanpa memandang suku, bahasa, ataupun budaya. Dalam pendalaman ini, kita akan menggali bagaimana Roh Kudus membekali para pengikut Kristus untuk menyampaikan pesan cinta dan pengharapan kepada dunia. Kita akan merenungkan makna dari keberagaman bahasa sebagai cara untuk memahami dan menerima kasih Tuhan dalam konteks yang berbeda. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan, agar kita semakin diberdayakan untuk menyebarkan cintanya kepada sesama. Semoga melalui pendalaman ini kita dapat merasakan panggilan untuk menjadi bagian dari misi Tuhan dalam dunia yang beragam ini. Kita memulainya dengan lagu pembukaan. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan mendalami firman-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami isi kitab suci dengan lebih dalam. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap ayat yang kami baca dapat memberikan pencerahan dan membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga setiap diskusi yang kami lakukan menjadi sarana untuk saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan mohon berkat-Mu serta petunjuk-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terima kasih kepada teman Hilda, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami tema dalam kitab suci kita, berkat dalam beragam bahasa menyebarkan cinta Tuhan, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 3. Marilah kita sama-sama mendengarkan teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 tentang Pentakosta. Jadi di sini marilah kita membuka hati pikiran kita untuk benar-benar merefleksikan dan mendalami apa yang mau dikatakan dari isi teks kitab suci ini. Saya berikan kesempatan kepada teman Olivia untuk membacakannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Baik, terima kasih kepada teman Olivia. Jadi teman-teman, kita semua sudah sama-sama mendengarkan teks dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita sekarang ini bersama-sama untuk mendalaminya lagi dari apa yang dikatakan oleh teks ini. Teman-teman, kira-kira apa yang terjadi pada hari Pentakosta saat para rasul berkumpul? Baik, teman kita. Kalau saya baca di ayat 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Baik, terima kasih teman kita. Baik, selanjutnya kira-kira pada hari Pentakosta itu apa simbol yang menyertai pencurahan Roh Kudus? Dari suster, simbol yang menyertai pencurahan Roh Kudus itu ada bunyi seperti tiupan angin dan ada lidah seperti nyala api. Angin dan lidah api. Dalam bahasa apa para rasul mulai berbicara? Kita lihat di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
saudara-saudara, di mana Roh Kudus dengan basal-basal orang-orang yang datang di situ melalui Roh Kudus, orang-orang dari berbagai macam budaya, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Oke, baik, terima kasih Hilda. Mengapa banyak orang terkejut dan heran mendengar para rasul berbicara? Dari saya kasus kita lihat di ayat 6 itu, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Di sini mereka itu suster, walaupun mereka pakai bahasa mereka sendiri, mereka tetap mendengar, tapi mereka bingung karena pakai bahasa orang lain, bahasa lain kata suster. Baik, terima kasih Olivia. Selanjutnya teman-teman yang terkasih dalam Kristus, apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang mendengar para rasul berbicara dalam berbagai bahasa ini? Dari saya kasusnya yang dinyatakan oleh orang-orang itu, ya kita lihat di ayat 6 itu, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dan ayat 7 itu, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman, pada hari Pentakosta, ketika para rasul berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara dari langit seperti angin keras dan api bertebaran di atas kepala mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi itu awal dari Pentakosta itu terjadi. Dan tadi saya juga bertanya tentang simbol yang menyertai pencurahan Roh Kudus adalah suara angin yang sangat keras teman-teman, dan lidah api yang muncul dan hinggap di atas masing-masing para rasul itu. Jadi ada 3, suara angin, lidah api, dan lidah api itu ada 2, lidah api itu yang hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Dan setelah mereka dicurahkan oleh Roh Kudus itu, mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang merupakan bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal sebelumnya. Jadi teman-teman, ketika para rasul dicurahkan oleh Roh Kudus, mereka dengan sendirinya mulai berbicara, tetapi dengan bahasa yang tidak pernah mereka dengar, itu entah bahasa apa. Namun bahasa itu diketahui atau dikenal oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Karena orang-orang yang berada di sekitar mereka itu kan orang-orang yang dari tempat yang berbeda-beda, latar belakang berbeda, suku, bahasa, dan budaya yang mereka berbeda. Jadi ketika para rasul mulai berbicara, semua orang yang berada di sekitar mereka merasa terkejut dan heran. Mereka berasal dari berbagai negara dan bahasa, tapi masing-masing dapat mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Jadi para rasul itu bisa berbahasa dari bahasa yang orang-orang berada di sekitar mereka. Jadi masing-masing mereka mengerti dari setiap para rasul yang berbicara itu. Dan orang-orang mendengar menyatakan bahwa mereka terkejut dan bingung, bertanya, mengapa mereka ini dapat berbicara dalam bahasa kita? Bukankah mereka adalah orang-orang Galilea? Mereka mengakui bahwa mereka mendengar tentang karya-karya besar Tuhan dalam bahasa mereka masing-masing. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan sebelum kita merenungkan, merefleksikan, karena dari teman-teman sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk mendalami isi teks yang kita sudah bacakan tentang Pentakosta ini. Jadi kesempatan ini teman-teman tidak perlu tegang, kita harus rileks karena ini adalah pendalaman kitab suci. Kita men-sharingkan pengalaman kita, pengalaman iman kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada di waktu lalu ataupun di waktu sekarang kita mengalami seperti yang dialami oleh para rasul dalam kisah Pentakosta. Dari saat ini
marilah kita mencoba untuk mendalami dan merefleksikan dengan sharing kita. Jadi teman-teman tidak perlu malu untuk membagi pengalaman kita. Jadi ini tempat kita untuk berbagi. Mungkin dari teman Hilda kita bisa saling belajar. Dari teman-teman, bagaimana kita dapat menjadi alat penyebar kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Diri kita sebagai alat untuk menyebarkan, menyalurkan cinta Tuhan itu kepada semua orang dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar cinta Tuhan itu tuh dapat kita salurkan, kita berikan kepada sesama kita dalam kehidupan. Mungkin dari teman kita ada pengalaman atau apa yang mungkin mau dilakukan atau pernah dilakukan begitu. Lewat berdoa, Ya, dan berdoa. membantu orang yang mengalami kesulitan. Ya, benar sekali teman kita, dengan berdoa. Kita berdoa hal-hal yang baik. Tentu saja ketika kita berdoa pasti kita mendoakan hal-hal yang baik untuk dan di situ juga salah satu kita menyalurkan atau menyebarkan cinta Tuhan kepada sesama dalam kehidupan kita dan membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Karena cinta Tuhan itu ketika kita membantu orang yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Mungkin ada teman-teman. Kalau dari saya itu konsisten dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebagai umat Allah itu harus berbuat baik dengan sesama, jangan pernah membenci orang, apalagi kalau ada masalah kita dengan orang lain atau orang lain ada masalah dengan kita, jangan pernah ada rasa dendam. Kita tetap berbuat baik dengan orang yang mendam dengan kita. Itu yang saya benar. Baik, terima kasih teman Olivia. Ya, benar sekali ya teman-teman. Dalam kehidupan bersama, ya tentunya kita harus berbuat baik. Ketika kita mau orang baik dengan kita, ya tentu saja kita juga harus berbuat baik kepada orang lain, kan? Gitu. Dan juga itu tadi teman Olivia mengatakan tidak boleh dendam. Ketika orang menyakiti kita tidak boleh balik menyakiti, tapi kita menerimanya dengan cinta dan ketulusan di bawah. Kita percaya bahwa dengan kita berbuat baik kepada dia juga akan menyadar sendiri apa yang akan dia lakukan itu. Jadi itu salah satu bagaimana kita menyalurkan cinta Tuhan kepada sesama dalam kehidupan kita. Oke, baik. Apakah kita siap untuk mendengarkan dan memahami orang lain terlepas dari perbedaan yang ada? Contoh dari dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ya tentu saja teman-teman pasti mengalami pengalaman ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, perbedaan latar belakang, suku, bahasa. Kira-kira bagaimana cara teman-teman agar siap untuk mendengarkan dan memahami mereka yang berbeda dari kita? Kalau dari saya, Fitri? cara saya atau dalam kehidupan kita sehari-hari, cara kita untuk menghargai orang yang berbeda sekali, berbeda agama, suku dan ras itu, kita harus saling menghargai, terus berkata yang sopan terhadap orang yang berbeda dari kita. Baik, terima kasih benar sekali teman-teman. Menghargai orang itu sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita. Terlebih bagi saudara-saudari kita yang beragama lain. Dan kita juga harus berpikir bahwa bukan hanya kita saja yang hidup di dunia, bukan hanya kita saja yang punya agama, tapi saudara-saudari kita yang beragama lain juga. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang dari Kalau saya consider ya. Untuk menghargai dari perbedaan itu, kita harus saling mendengar. Misalnya, kalau mereka sedang berbicara, kita tidak boleh langsung potong. Kau punya bahasa ini salah atau kasar. Mungkin dalam mereka punya budaya yang memberi dua model cara ungkapannya. Tapi kita yang tidak pernah mendengarkan kata
kita merasa tersakiti, menurut saya kita harus mendengar dulu atau tanya dulu kenapa bahasanya begini. Mungkin dari situ kita tahu, dan melalui penjelasan mereka kita tahu oh dalam budaya mereka nada bicaranya begini. Begitupun kalau kita berteman dengan agama lain, kalau mereka punya pendapat tentang mereka punya Tuhan berbeda dengan kita tidak boleh mengatakan kamu punya itu salah, tapi kita harus menerima semua. Baik, terima kasih ya. Benar sekali dari teman Hilda. Memang terkadang di kehidupan sehari-hari ya seperti kita dalam manusia yang lemah, dan kita juga terkadang ya dengan keegoisan kita juga pasti terluput dari hal-hal seperti itu. Tapi seperti yang dikatakan oleh teman Hilda tadi itu, kita harus mendengarkan mereka, mengklarifikasi dulu sebelum kita kenapa kamu begini, kenapa kamu begini, bahasanya kami begini, kenapa kamu. Tapi kita harus mungkin bahasanya mereka artinya begitu, tapi di kitanya kasar, tapi di mereka nya halus. Jadi seperti itu, jadi mendengarkan perbedaan. Oke, baik. Jadi teman-teman yang terkasih, tadi kita sudah men-sharingkan pengalaman kita, jawaban-jawaban kita itu mungkin menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, aksi nyata apa yang harus kita lakukan saat ini. Ayo kita sepakat. Sekarang dari teks yang kita sudah dengar dan kita sudah mendalami dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi, kira-kira saat ini aksi nyata yang teman-teman ingin lakukan untuk mendalami atau merefleksikan lebih dalam lagi dari pendalaman kita ini apa? Aksi nyata. Barangkali bisa aksi nyata dari tema yang kita dalami ini, yaitu kita harus menghargai orang lain, apalagi yang berbeda agama, suku dan ras. Kalau dari saya khusus apalagi di teks ini tadi bahasa yang berbeda-beda, apalagi contoh kita di kampus ini ada yang berbeda-beda bahasa, kita itu saling menghargai, atau apalagi kita punya bahasa yang berbeda-beda, kita saling menghargai atau saling mendengar dengan bahasa kita masing-masing. Jangan pernah begini, kalau dia punya bahasa itu menurut dia itu baik, kita punya tidak baik, jangan pernah kita merasa rendah. Itu yang menjadi baik teman-teman, itu menjadi aksi nyata kita ya. Jadi di sini kita juga ya harus berjanji pada diri kita sendiri untuk mengaplikasikan itu. Ya, seperti yang kita tahu di kampus kita Unika ini, walaupun kita kampus Katolik, tapi kita juga menerima saudara-saudari kita yang beragama lain. Nah, dari situ cara kita untuk menyatakan aksi nyata kita dalam pendalaman kitab suci ini. Oke teman-teman, marilah pada saat ini kita menyatukan segala niat, wujud dan harapan hati kita kepada Tuhan lewat doa-doa umat. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kuncuran Roh Kudus yang membuka hidup para rasul. Ajar kami untuk memahami betapa pentingnya menyebarkan kasih-Mu kepada semua orang tanpa memandang perbedaan bahasa atau budaya. Bantu kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami ingat peristiwa Pentakosta yang menunjukkan bahwa kasih-Mu melampaui segala batasan. Ajar kami untuk menghargai keragaman dan melihat keindahan dalam perbedaan. Semoga kami dapat menyebarkan cinta-Mu di tengah masyarakat yang beragam ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berada di tempat ini, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
sehingga Engkau perkenankan kami untuk disini. Tuhan, semoga pendalaman kami pada hari ini dapat berguna dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini kita hening sejenak, kita menyampaikan segala doa wujud dan harapan hati kita kepada Tuhan. Kita satukan semua itu dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas pelajaran yang kami peroleh dari kisah Pentakosta yang mengingatkan kami akan pentingnya menyebarkan cinta-Mu dan keragaman. Kami mohon agar apa yang telah kami pelajari hari ini dapat mengubah hidup kami. Bantu kami untuk menjadi saluran berkat di tengah masyarakat yang beragam. Ajar kami untuk berkomunikasi dalam kasih, sehingga setiap orang dapat merasakan kehadiran-Mu melalui kami. Kami menyerahkan setiap langkah yang kami ambil ke dalam tangan-Mu. Semoga kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi yang berani dan penuh cinta dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga pendalaman kitab suci yang kita buat pada siang hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkati ya Bunda, aku anakmu yang datang berlindung dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa ragaku. Jadikanlah aku harta milik-Mu. Jadikanlah aku harta milik-Mu. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.